مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian, ayat Al-Quranul Karim yang satu ini syofianya menyadarkan kita semua bahwasanya semua kita tidak ada yang kekurangan nikmat. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak kekurangan nikmat. Bahkan kita kebanyakan nikmat tetapi kurang bersyukur, namun terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tak salah di dalam surat Ar-Rahman berulang kali dari awal hingga akhir surat Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena mayoritas manusia ini dengan berbagai limpahan nikmat Allah untuk mereka yang begitu banyak dan tak terhingga, tetapi keadaan mereka seperti yang Allah katakan di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nikmat dunia sekalipun jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita tidak kekurangannya. Siapa yang hari ini memasuki waktu pagi dalam keadaan tidak memiliki nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan dalam makanan pokok untuk harinya ini, sementara Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmih fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan, tidak seperti yang dirasakan oleh sebagian saudara kita di Palestina yang lain. Mereka memasuki waktu pagi, siang, sore, dan malam dalam keadaan ketakutan akan ditembak, diculik, dibunuh, dibombardir, dan seterusnya. Mu'afan fi jasadi. Yang kedua, dia memiliki nikmat kesehatan.
tidak dalam keadaan terbujur kaku sebagai pasien yang kritis ataukah lainnya di dalam rumah sakit. Dan yang ketiga, dia memiliki nikmat wa indahu qutu yaumih. Dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu. Walaupun dia dan anggota keluarga tercintanya belum tahu apa yang akan mereka makan untuk esok harinya. Maka Nabi mengatakan faka'annama hizatilahu dunya bihadafiriha. Seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita tidak kekurangan nikmat. Bahkan kita semua kebanyakan nikmat, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya tak salah Allah Jalla wa'ala berulang kali mengutarakan kepada kita semua firman-Nya fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah utarakan firman-Nya ini kepada kita di dalam surat Ar-Rahman tidak hanya sekali, dua, tiga kali, empat kali. Berulang kali dari awal surat hingga akhir surat. Karena kita ini sedikit bersyukur namun banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak mampu kita hitung saking banyaknya. Walaupun tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling berharga dan yang paling mahal bagi kita umat Islam yang beriman adalah nikmat agama. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus dengan firman-Nya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah menukilkan ayat ini di dalam beberapa kitab beliau seperti Ar-Risalah At-Tabukiyah dan Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah menukilkan bahwasanya telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan fal yafrahu, hendaknya kalian gembira, bangga, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat Islam dan sunnah itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Jamaah sekalian, kita tidak bahagia, kita tidak akan bahaya dan tidak akan merugi serta tidak akan celaka meskipun kita mati sebagai orang termiskin di dunia ini. Meskipun kita mati dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun karena kemiskinan. Meskipun kita mati dibunuh, mati jatuh pesawat, mati dibakar hidup-hidup, selama kita mati membawa Islam dan sunnah. Tetapi barang siapa yang mati dan dia tidak membawa Islam dan sunnah ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, maka dialah orang yang paling merugi meskipun ketika di dunia seluruh jari telunjuk manusia tertuju kepadanya sebagai orang terhebat, tersukses di kalangan mereka. Karena syurga Allah Jalla wa'ala yang begitu luas, tiada tempat bagi siapa saja yang datang menghadap kepada Allah tanpa membawa Islam dan sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan hendaknya kalian gembira, bangga, bahagia. Karena nikmat Islam dan sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Sebagian manusia ada yang minder dengan nikmat Islam dan sunnah. Kalau sedang di dalam masjid, dia pede dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Tetapi begitu dia mulai keluar dari masjid, berada di tengah-tengah kantornya, tempat kerjanya, korupnya, organisasinya, institusinya, dia mulai minder. Bahkan tidak mau diketahui bahwa dia seorang muslim yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Malu dia ketahuan sebagai muslim ia mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah mereka yang kecewa, menyesal. Kenapa terlalu cepat hijrah? Kenapa terlalu cepat mengetahui Islam dan sunnah? Bahkan yang lebih buruk lagi dari ini adalah mereka yang menyalah-nyalahkan hidayah Islam dan sunnah atas hilangnya sebagai nikmat dunia yang pernah ia miliki.
Coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah dari riba, mungkin saya udah punya ini dan itu. Sebagian mereka rela berani menyalah-nyalahkan hidayah Islam dan sunnah yang Allah katakan lebih mahal daripada dunia beserta isinya, karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki, atau karena sebagian nikmat dunia yang belum ia peroleh dan sangat ia inginkan. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu salamul afiyah, wallahu musta'an. Jamaah sekalian, teriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Kalau nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Maka dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hambanya. Bahkan Allah Jalla wa'ala sangat murka kepada sebagian hamba yang menjadikan dunia sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah kepada mereka. Tatkala mereka mendapatkan dunia, maka dia pun mengatakan Rabbi akraman, Allah Rabbu telah memuliakan aku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah mengujinya dengan kesempitan pada ekonominya, kesehatannya, ataukah bentuk ujian lainnya dalam perkara dunia, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Padahal dunia ini yang dijadikan sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah kepada mereka, dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafir syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Tetapi sebagian manusia ada yang justru menjadikannya sebagai standar atau standarisasi cinta atau bencinya Allah, standarisasi kesuksesan atau kerugiannya sebagian orang. Maka sebagian sahabat Nabi SAW mengatakan kepada kita, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Adapun nikmat agama, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan jamaah ini dimuliakan Allah, berkumpulnya kita pada sore hari ini di waktu mustajab, di hari Jumat ini, di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, dalam rangka at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, lebih mahal daripada dunia beserta isinya dan serta wajib kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab. Kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini untuk kegiatan yang utama ini, agar menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, haditsun qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Dan insyaAllah kita tidak berkumpul kecuali karena Allah. Tiada yang mempertemukan dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini kecuali Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita atau yang kita cintai. Bukanlah partai ataukah embel-embel dunia lainnya yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Bahkan nasab sekalipun bukanlah yang mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah Allah pada sore hari ini.
Ana orang Aceh, Jamaah orang Malang. Tiada hubungan nasab sedikit pun antara kita kecuali melalui Nabi Adam dan Hawa, dan itu sangat jauh. Ya. Tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan ini kecuali Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang kita cintai. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam hadis kudusi di atas, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan ana bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian berterima kasih kepada sebagian teman-teman yang telah menjadi sebab untuk dapat berkunjung kembali ke masjid yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini. Dan seingat ana, ini adalah kajian ana yang kedua di masjid ini setelah sebelumnya ba'da maghrib, ya. Mudah-mudahan keutamaan saling kunjung mengunjungi di antara kita yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi di atas, Allah anugerahkan kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan kepada kami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rajulan zara akhahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullah ilayka fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Ada seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Maka Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Hendak kemana engkau wahai fulan? Tanya malaikat kepadanya. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini, jawabnya. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan duniawiyah, kepentingan politik, atau nikmat dunia lainnya yang engkau harapkan di baliknya? Tanya malaikat kembali kepadanya. Dia pun menjawab, sama sekali bukan. Tidaklah aku mengunjunginya kecuali karena Allah Jalla wa'ala. Mendengar jawabannya tersebut, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karenanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada hamba yang ia cintai sahaja adalah akhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah adalah sifat al-amanah. Husnul khuluq yang dimiliki oleh seseorang itu benar-benar hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya ada sebuah doa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh sebagian ulama hadis ketika seseorang bercermin mengatakan, Allahumma kama ahsant atau hassanta khalqi fa ahsin khuluqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki bentukku. Ini bentuk yang kita miliki, walaupun orang menganggap sebagian kita kurang tampan dan sebagainya, itu sangat cantik jemaah. Bayangkan kalau Allah letakkan hidung di kening. Bayangkan. Mata Allah letakkan di bawah mulut. Mulut di atas mata. Kuping bukan di kepala Allah taruhkan. Allah letakkan di daun telinga, Allah letakkan di bahu. Gimana penampilannya? Maka Allah katakan fi ahsani taqwim. Nah,
Sebagaimana engkau telah memperbaiki, mengindahkan ciptaanku, maka indahkanlah akhlakku. Karena sungguh tiada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa akhlakul karimah adalah hidayah Allah yang sangat mahal. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tiada yang mampu memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali engkau. Dan akhlak al-karimah salah satu dari dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, qala al-fam wal farj. Apakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Tanya sebagian sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Beliau pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Takwa kepada Allah hablum minallah. Husnul khuluq hablum minan nas. Nah, hablum minallah semata tanpa hablum minan nas, kita enggak akan masuk surga, jemaah. Dan lebih bahaya lagi, lebih buruk lagi, dia memiliki hablum minan nas tetapi tidak memiliki hablum minallah yang merupakan penciptanya dan pencipta manusia. Ingin masuk surga harus kedua-duanya kita miliki, hablum minallah dan hablum minan nas. Apakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Definisi takwa yang paling lengkap, yang paling mencakup, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, adalah definisi takwa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan tentang takwa, an ta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah, wa tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Takwa kepada Allah itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena Ustadz fulan melakukannya, aku pun melakukannya walaupun tidak pernah tahu apa dalilnya. Tarju thawab Allah, ketika engkau melakukannya, engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan selainnya. Dan engkau meninggalkan maksiat atas dasar ilmu, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala akan azabnya. Sedangkan definisi husnul khuluq disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, sumber husnul khuluq itu ada 4. Yang pertama, badlun nada. Yang kedua, kafful adha. Yang ketiga, talaqatul wajh. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adha. Badlun nada yang pertama, berbagi kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan akhirat, ilmu agama. Yang kedua, kaful adha, menahan diri tidak mengganggu orang lain, baik dengan tangan ataukah dengan lisannya. Maka ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang di mana kaum muslimin yang lainnya salim, selamat dari lisan dan tangannya. Nah, sebagian orang memang tidak berbuat syirik, sehari-harinya dia anti bid'ah, tapi sehari-harinya tidak ada yang selamat dari ghibah yang ia lakukan. Guru agamanya sendiri juga tidak selamat dari lisannya. Ustadz yang mengajarkan kepadanya tauhid dan sunnah sekalipun tidak selamat dari keburukan mulutnya. Wa yadih, dan yang kedua selamat dari tangannya.
Sumber akhlakul karimah yang ketiga adalah talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri ketika engkau bertemu dengan saudara muslim. Nah, sehingga Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa biwajhika antalqa biwajhi akhika walau antalqa bi akhika biwajhin tadiq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun ia, walaupun dengan wajah yang senyum, yang berseri-seri di hadapan saudaramu. Nabi SAW juga bersabda, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di depan saudaramu adalah sedekah. Kita pun senang jemaah, setiap melihat orang senyum di depan kita, senyum, tenang kita. Senang, damai hati kita. Tapi kalau setiap jumpa orang, teman, wajahnya selalu mengesankan seakan-akan tidak ada yang lebih miskin di Malang ini kecuali dia. Iya. Gimana rasanya? Setiap jumpa dia seolah-olah ada 2 gunung Uhud di atas kepalanya. Setiap jumpa dia selalu air wajahnya seakan-akan tidak ada yang lebih sengsara hidupnya di dunia ini daripada dia. Nah, seakan-akan dia udah paling miskin di dunia ini. Setiap kali bertemu dengannya, air wajahnya selalu seperti air wajah Arnold di film Komando ya. Saya ingat film Komando tahun 90. Selalu wajahnya seperti wajah Rambo. Nah, Allah musta'an. Ada orang seperti ini tapi udah ngaji. Ya, salat 5 waktu tidak pernah tertinggal jamaah. Senang kajian. Tapi kalau setiap kali kita jumpa sama dia, air wajahnya seakan-akan ada 2 gunung Uhud di atas kepalanya yang sedang menimpanya. Air wajahnya selalu mengesankan seakan-akan tidak ada yang lebih miskin di dunia ini daripada dia. Air wajahnya selalu mengesankan seakan-akan tidak ada yang lebih banyak ujiannya di dunia ini daripada dia. Padahal Nabi SAW rumahnya kecil, saking kecilnya setiap kali sujud salat malam harus menggeserkan kaki istri-istrinya biar muat sujud. 2 bulan penuh pernah dapur seluruh istrinya tidak ngembul karena tiada makanan yang bisa dimasak. Berulang kali pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang beliau rasakan. Setiap kali bangun dari tidurnya maka terlihatlah bekas kasarnya tikar tempat tidur yang beliau gunakan. Tetapi bisa setiap jumpa orang senyum. Nah, tidak pernah Nabi setiap jumpa orang selalu bermuka muka seram ya, seperti ya, muka Rambo ya, dan semisalnya. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Ini akhlak yang sangat mulia dan berat jemaah. Tiada yang mau melakukannya kecuali orang-orang yang Allah bersihkan hatinya dari sifat sombong. Tiada yang mau melakukannya kecuali orang-orang yang telah Allah bersihkan hatinya dari sifat ujub. Nah, sekilas senyum itu memang mudah jemaah, ringan. Nah, tetapi tiada yang mau melakukannya kecuali orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian, dari ujub dan sombong kepada kaum muslimin yang setiap kali ia jumpai. Nah, sumber akhlakul karimah yang keempat adalah as-sabru 'alal adha, bersabar di atas gangguan. Lihat betapa sempurnanya Islam. Dari satu sisi kita dituntut untuk melakukan bazlun nada, berbagi kebaikan. Kita juga dituntut untuk kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, kita dituntut untuk berwajah senyum ketika berjumpa dengan saudara muslim. Tapi di sisi lain, apabila ada orang muslim lainnya tidak memberikan 3 perkara di atas kepada kita, kita dituntut untuk bersabar, dan itu bagian dari akhlakul karimah juga. Makanya ada hadis yang berbunyi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang gaul, yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas berbagai gangguan dari mereka, kekurangan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kembali lagi kepada hadis di atas.
Nabi ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Kemudian Nabi ditanya apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi pun mengatakan mulut dan kemaluan. Mulut dapat mengeluarkan kalimat-kalimat kufur kepada Allah, caci makian kepada Allah, mengeluarkan kata-kata syirik seperti demi Allah dan demi Nabi Muhammad, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, bersumpah dengan selain nama Allah. Pada Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Oleh karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang seorang hamba itu mengeluarkan sebuah kalimat yang dianggap sepele maknanya, kandungannya, konsekuensinya. Rupanya kalimat yang dia ucapkan tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam neraka yang perjalanan ke bawahnya membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berbunyi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya maka akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi pun menjawab, salat, puasa dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku beritahukan kepadamu kunci itu semuanya. Artinya nggak ada gunanya salat, puasa, haji dan sebagainya tanpa kunci yang satu ini. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengeluarkan lidahnya, kemudian memegang lidahnya. Kemudian Nabi bersabda, kuffa 'alaika hadza. Ini kuncinya yang tidak bertulang ini. Jaga olehmu yang satu ini. Padahal di depan Nabi itu siapa jemaah? Mu'adz bin Jabal, ulama. Nabi masih hidup, boleh sudah ulama aja. Sudah dianggap sebagai ulamanya para sahabat Nabi. Bukan sekedar ulamanya orang awam, ulamanya para sahabat Nabi. Nabi masih hidup, Nabi sudah mengutus beliau berdakwah ke negeri Yaman. Artinya ngajinya bukan sekedar seminggu sekali. Ini ahli tauhid, benar-benar di atas sunnah. Ini ikhwan kibar, betul-betul kibar ini. Ini ikhwan senior. Ngajinya bukan baru sekedar tahun 90. Ini benar-benar ikhwan kibar. Dan benar-benar kibar. Nah, kepada orang yang seperti ini yang sudah dijamin masuk surga, Nabi mengeluarkan lidahnya, kemudian memegangnya, kemudian berkata, ini kuncinya. Kalau mau salat, puasa, haji, aman. Kalau kamu ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Ini ahli tauhid. Kira-kira apa yang akan Nabi katakan kalau beliau hidup di masa kita dan melihat banyak orang mengaku di atas tauhid, mengaku di atas sunnah, tapi gizi yang dia konsumsi sehari-hari adalah ghibah. Itu gizi terbaik untuk lidahnya. Seandainya beberapa menit dalam sehari dia tidak berghibah, mungkin lidahnya akan stroke. Karena tiada gizi yang masuk ke dalamnya dari gizi ghibah. Kufa 'alaika hadza. Jaga olehmu ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan diperkarakan karena ucapan-ucapan yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW bersabda, wa hal yakubbun nasa 'ala jahannam illa ala hasaid yidi alsinatihim. Wa hal yakubbun nasa 'ala jahannam aw fi jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah mayoritas manusia itu terjerumus ke dalam neraka dikarenakan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan? Yang kedua Nabi menjawab, wal farj, kemaluan. Syahid dari hadis di atas jemaah dimuliakan Allah bahwasanya husnul khuluq adalah dari dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka enggan berakhlakul karimah maknanya enggan masuk syurga. Dan ini motif utama kita berakhlakul karimah. Kita berakhlakul karimah bukan sekedar untuk dicintai oleh masyarakat setempat kita.
Kita berakhlakul karimah bukan sekedar untuk dicintai oleh guru dan murid-murid kita. Kita berakhlakul karimah bukan agar dipilih menjadi seorang presiden, gubernur, bupati. Kita berakhlakul karimah juga bukan agar dicintai oleh kedua orang tua kita. Kita berakhlakul karimah bukan sekedar agar istri dan anak-anak kita mencintai kita. Bukan itu tujuan utama kita berakhlakul karimah. Motif utama kita berakhlakul karimah adalah agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam syurganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Ini tujuan utama kita berakhlakul karimah. Bahkan dengan berakhlakul karimah kita akan menjadi dari orang-orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW di dalam syurga pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Termasuk dari orang yang paling dekat tempat duduknya denganku dari kalian pada hari kiamat nanti. Bayangkan jemaah, menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga yang paling tinggi untuk siapa saja yang mulia akhlaknya. Maka masalah akhlak jamaah dimuliakan Allah bukan perkara dicinta tidaknya kita oleh rakyat kita. Tetapi masalah akhlak lebih tinggi dari itu. Perkara akhlak adalah perkara syurga dan neraka. Nah, perkara akhlak adalah perkara syurga dan neraka. Ingin dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, maka berakhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah jamaah yang dimuliakan Allah adalah memiliki sifat al-amanah, yang lawannya adalah khianat. Tidak berkhianat. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang amanah ini di dalam banyak ayat dari Al-Quranul Karim. وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung yang begitu kokoh, tetapi mereka tidak ada yang berani menerimanya. Tidak ada yang berani menerimanya. Takut tidak mampu menjalankannya. Amanah di sini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amanah itu adalah setiap perkara wajib yang Allah perintahkan. Itu amanah. Baik terkait haknya Allah ataukah terkait haknya manusia. Maka amanah itu lebih luas dari apa yang dipahami oleh sebagian manusia. Langit, bumi, dan gunung-gunung yang begitu kokoh tidak berani menerimanya. Takut tidak mampu menjalankannya. Tetapi manusia dengan mudah menerimanya. Bahkan sebagian orang bukan sekadar menerimanya, meminta untuk diberikan amanah. Bahkan dalam perkara-perkara besar sekalipun, kedudukan di dalam pemerintahan misalkan. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah dinasihati oleh Nabi. "Wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau meminta jabatan. Karena jabatan itu kalau kamu mendapatkannya karena meminta, Allah tidak akan pernah menolong kamu. Tetapi apabila jabatan itu kamu memilikinya dan tanpa meminta, Allah pasti akan menolongmu." Hari ini berapa banyak orang meminta jabatan, meminta dipilih, bahkan demi mendapatkan jabatan duniawi dia rela suap menyuap, rela melakukan serangan fajar. Sekarang bukan serangan fajar lagi Pak, serangan sepertiga akhir malam. Bukan fajar lagi dia datang serangan itu, justru di sepertiga akhir malam di saat Bawaslu belum piket. Ya, demi mendapatkan jabatan rela memakai jurus kodok. Tahu jurus kodok ya? Singkirkan kiri kanan. Ketika ngumpul warung kopi ya seolah-olah Masya Allah, jiwa korsa luar biasa, lighting ini satu alma mater kita. Tetapi apabila ada satu jabatan dan harus diperebutkan oleh banyak orang, mereka siap saling bunuh-bunuhan di antara mereka, saling fitnah-fitnahan di antara mereka. Nah, ini sifat manusia. Padahal kata Allah, langit, bumi, dan gunung-gunung begitu kokoh
ditawarkan untuk menjalankan amanah. Fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mereka tidak berani menerimanya, takut tidak bisa menjalankannya. Tetapi manusia justru menerimanya. Manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Abdullah bin Abbas mengatakan, amanah itu adalah setiap perkara yang Allah wajibkan atas kita. Itulah amanah. Baik terkait dengan haknya Allah Jalla wa'ala ataukah haknya manusia. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ayat munafik itu, tanda munafik itu ada 3. Dalam riwayat yang lain 4. Yang pertama Nabi katakan, idza haddatsa kadzib. Kalau bicara dia dusta. Dulu jamaah dimulakan Allah, mungkin kedustaan paling sering kita dapatkan itu di dalam pasar biasanya, ya kan? Tetapi hari ini justru di masjid lebih sering terdengar kalimat-kalimat dusta daripada di pasar. Tak jarang kita mendengar dusta hari ini di atas mimbar-mimbar Jumat, Pak. Di dalam ceramah-ceramah agama, Pak. Apalagi di sebuah negara yang disebut Konoha. Paling banyak dustanya di atas mimbar Jumat di dalam ceramah-ceramah agama. Ana belum pernah mendapati kedustaan yang lebih banyak di atas mimbar Jumat dan ceramah-ceramah agama selain daripada Konoha, jemaah. Benar. Cuma ada di Indonesia terpak Nabi SAW. Kenapa cuma di Indonesia? Rambut Nabi, sendal Nabi, sorban Nabi cuma ada di Konoha, Pak. Di Museum Nabi Madinah aja tidak ada. Itu Museum Nabi SAW. Di Mekah juga tidak ada. Paling laku di Konoha. Ujung-ujungnya duit, Pak. Tiket, jual tiket. Tiket untuk bisa melihat sekian harganya. Kalau mau menyentuhnya harganya lebih tinggi lagi. Kalau ingin menyentuhnya sembari didongain oleh Pak Kiai, oleh Gus, oleh Ustadz, tiketnya lebih mahal lagi. Berdusta atas nama Nabi. Juga sebagian mereka berdusta dengan membawa hadis-hadis palsu. Ketika ditegur, iya memang saya berdusta atas nama Nabi, demi Nabi, bukan untuk merugikan Nabi. Padahal jangankan hadis palsu, Pak. Nabi mengatakan di awal muqaddimah Sahih Muslim yang disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, man haddatha bihadithin aw anni bihadithin yura, bukan yara, yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia baru menganggap, dia menganggap itu hadis dusta, walaupun belum 100% yakin itu dusta, tetapi dia belum memastikan itu hadis sahih, bahkan dia sudah menyangka itu hadis dusta, maka dia termasuk dari pendusta, kata Nabi. Nabi SAW juga bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di dalam neraka. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduk di dalam neraka. Sebagian orang mengatakan, hadis palsu bahwasanya awalul khalq nur Muhammad. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Muhammad. Subhanallah. Sementara Nabi sendiri mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah al-qalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau bukan karena nurku, maka Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Mengatasnamakan Nabi SAW. Udah dusta, syirik rububiyah lagi. Allah Jalla wa'ala menciptakan alam semesta ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Allahul ladzi khalaqa samawati
sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Yang 7 lapis langit, 7 lapis seperti 7 lapisnya langit. Itu tujuannya agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal hayata walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi dengan beraninya sebagian orang membawa hadis-hadis palsu yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini karena nur Muhammad. Allah musta'an. Sebagian orang bawa cerita-cerita bohong dan dusta dalam ceramah agamanya. Dia dan cara pejamaahnya juga sama-sama tahu itu dusta, tapi tujuannya katanya ini halusinasi, untuk diambil pelajaran katanya. Dan agar ceramah tidak terlalu tegang, biar ada ya ketawa ketiwi dikit. Padahal Nabi SAW bersabda, wailul liman haddatha fakadhib liyudhika bihil qama fawailul lahu wa wailul lah. Wail, Abdullah bin Abbas mengatakan wail adalah sebuah lembah di dalam api neraka. Wail bagi siapa saja yang berbicara kemudian berdusta tujuannya untuk menertawakan orang lain, seperti yang dilakukan oleh para komedi. Kalau para komedi kita nggak tuh terkejut karena mereka bukan tokoh agama. Tapi tatkala yang berdusta itu adalah orang yang di atas kepalanya ada sorban sebesar ember Jepang. Dia berjubah, dia berjenggot, di atas mimbar Jumat di dalam ceramah agama. Dia dipanggil sebagai ustadz, gus, pak kiai, tengku, dipanggil ya, kanjengan dan sebagainya. Ini menyedihkan. Liyudhika bihil qaum. Sebagian orang menciptakan cerita-cerita dusta yang luar biasa. Kita yang mendengarnya saja ketakutan. Membawa cerita komunikasi antara penghuni surga dan neraka katanya. Penghuni surga sebenarnya ingin ke neraka menyelamatkan para penduduk neraka, tapi karena jembatannya tidak selesai dibangun, yang membangunnya sudah di neraka semuanya katanya. Tujuannya baik, untuk diambil pembelajaran. Tujuannya bukan itu, tujuannya adalah ini, tapi itu dusta. Yang dusta tetap dusta. Tidak boleh bawa cerita-cerita palsu, apalagi berkaitan dengan perkara gaib. Itu bukan ruang untuk bermain-main masalah surga dan neraka, apalagi perkara gaib. Yang kedua, Nabi mengatakan dari ciri munafik adalah, dan ini sisi pendalilan untuk pembahasan yang sedang kita bahas, wa idza tumina khan. Tatkala dia diberikan amanah, dia berkhianat. Dia berkhianat. Yang ketiga kata beliau, wa idza khasama fajar. Kalau dia sedang berselisih dengan seseorang, dia fajar, bersikap yang melampaui batas. Apa contohnya? Dia diejek, dibalas dengan pukulan. Ini termasuk yang melampaui batas. Karena seandainya dia mau melakukannya, cuma boleh membalas dengan ejekan yang sama. Nah, dia dipelototi, dibalas dengan pukulan. Atau dia bertengkar, berselisih dengan seseorang, tetapi semua orang yang punya kedekatan dengan orang tersebut juga kena imbasnya. Di antara bentuk dari sabda Nabi di atas juga kata para ulama, kalau dia berselisih dengan seseorang, maka semua orang lain diminta oleh dia untuk memboikot orang tersebut. Ini enggak benar. Ini terkadang terjadi di kalangan orang yang berilmu juga. Dia tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah sebagai landasan al-wala' wal-bara'. Tetapi dia menjadikan pendapat pribadinya, permasalahan pribadinya sebagai landasan al-wala' wal-bara'. Dan kadang mulai mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau atharus salaf, kemudian memaksanya untuk membenarkan al-wala' wal-bara' yang dhaif, yang standar ganda tersebut. Nah, Nabi mengatakan ayatul munafiq thalath. Tanda munafik ada 3. Kalau berbicara dusta, diberikan amanah, dia khianat. Dan yang ketiga, apabila dia berselisih dengan seseorang, dia bersikap yang melampaui batas. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tambahkan yang keempat, wa idza wa'ada akhlaf.
Apabila dia berjanji, dia suka menyelisihinya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wa in za'ama annahu shalla wa sham. Walaupun dia menyangka dirinya seorang yang ahli salat, ahli puasa, dia adalah munafik kalau memiliki 4 kriteria ini. Walaupun dia salat, dia puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, sisi pendalilan untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sabda beliau, wa idza tumina khan. Dan apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap qawaid fiqhiyah beliau sendiri, beliau punya matan qawaid fiqhiyah dan catatan ringan terhadap matan tersebut. Beliau menyebutkan definisi amanah. Amanah itu kata beliau adalah fi'lul wajib syar'an wa 'urfan wa tarkil manhi syar'an wa 'urfan. Itulah definisi amanah. Fi'lul wajibi syar'an wa 'urfan wa tarkil manhi syar'an wa 'urfan. Amanah itu adalah melakukan sesuatu yang wajib, baik wajib secara syar'i karena ada perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah wajib secara uruf, karena uruf terkadang menjadi standar hukum di dalam agama ini apabila ada suatu hukum yang datang tanpa batasan dari agama ini. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam qaid fiqhiyahnya beliau berpantun wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Uruf itu menjadi standar hukum diamalkan apabila datang suatu hukum dalam syariat yang mulia ini tanpa batasan. Contohnya perintah bersilaturahim, tetapi batasan silaturahim di dalam Islam tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka batasannya dikembalikan kepada uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat selama uruf tersebut tidak menyelisihi koridor agama. Nah, demikian juga di dalam transaksi jual beli. Dikenal sebuah kaidah yang berbunyi asy-syartu 'urfan kasyarti lafdha. Syarat kesepakatan yang berlaku secara uruf itu sama dengan kesepakatan yang terucapkan oleh kedua pihak. Nah, misalkan ada uruf sebagian muamalah DP kalau nggak jadi hilang dan mereka sudah memakluminya, dan itu uruf, ataukah kesepakatan yang berlaku secara uruf lainnya. Nah, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan amanah itu adalah fi'lul wajibi syar'an wa 'urfan wa tarkul manhi syar'an wa 'urfan. Amanah itu adalah melakukan sesuatu yang wajib, baik yang wajib secara syar'i ataukah yang wajib secara uruf. Nah, selama uruf yang berlaku tersebut tidak menyelisihi batasan agama, dan meninggalkan sesuatu yang terlarang, baik terlarang secara syar'i ataukah terlarang secara uruf. Nah, selama tidak menyelisih koridor syariat. Nah, misalkan seorang karyawan secara uruf dia tidak boleh melakukan ini dan itu di dalam pekerjaannya tersebut. Kalau dia melakukannya, maka dia telah berkhianat, tidak amanah, karena dia telah melakukan sesuatu yang terlarang secara uruf. Nah, fi'lul wajibi syar'an wa 'urfan wa tarkul manhi syar'an wa 'urfan. Itulah definisi amanah. Melakukan sesuatu yang wajib baik secara syar'i maupun secara uruf, dan meninggalkan sesuatu yang terlarang, baik terlarang secara syar'i ataukah terlarang secara uruf. Maka definisi khianah adalah sebaliknya. Tarkul wajibi syar'an wa 'urfan wa fi'lul manhi syar'an wa 'urfan. Khianat menjadi sebaliknya, meninggalkan sesuatu yang wajib secara syar'i dan uruf, dan melakukan sesuatu yang terlarang secara syar'i dan secara uruf. Itulah definisi khianah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, ketika kita membaca atau melewati dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah
serta atharus salaf yang berbicara tentang amanah, perintah untuk memiliki sifat amanah, dan keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan bagi siapa saja yang memiliki sifat amanah, serta ancaman atau celaan yang begitu keras bagi siapa saja yang tidak amanah dan berkhianat. Maka ketahuilah, amanah itu secara umum seperti definisi di atas, baik terkait haknya Allah dan Rasulnya ataupun terkait haknya manusia. Makanya di dalam Al-Quran, kalau jamaah membuka surat Al-Anfal ayat 27, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah di antara kalian, dan kalian tahu bahwa itu tidak boleh. Nah, kalian tahu sesuatu yang harus kalian lakukan, tapi kalian justru meninggalkan. Kalian tahu itu tidak boleh kalian lakukan, tapi kalian justru melakukannya. Di dalam ayat ini ada larangan mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan larangan mengkhianati amanah di antara manusia. Menunjukkan jamaah yang dimulakan Allah, amanah itu tidak hanya antara kita dengan manusia. Khianat itu tidak hanya terjadi antara manusia dengan sebagian manusia yang lainnya, tetapi juga bisa terjadi antara manusia dengan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan beberapa athar yang terjadi dan sebabnya terjadi turunnya ayat ini. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya di dalam ayat ini lebih umum dari itu semuanya. Karena ayat ini umum, maka mencakup semua bentuk khianat, yaitu meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Inilah bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau khianat dengan manusia adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan secara syar'i dan uruf terkait muamalah antara kita dengan manusia, dan tidak melakukan yang harus kita lakukan secara syar'i dan uruf, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan secara syar'i dan uruf terkait muamalah kita dengan manusia. Itulah khianat di antara kita dan manusia. Contoh khianat antara kita dengan manusia dalam bermuamalah, dan sudah adalah dalilnya adalah berdusta. Ini sudah ada dalilnya, ya kan? Nah, atau kesepakatan yang berlaku secara uruf, ya, dan tidak menyelisihi koridor syariah, kemudian kita menyelisihinya. Nah, sangat banyak tentunya secara uruf, ya, kesepakatan yang tidak terhingga dan tidak ada batasannya. Nah, kita menyelisihi kesepakatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku dua perkara. Amma ahaduhuma faqad ra'aitu, wa amma al-akhar fa ana antadhiru. Adapun yang pertama, maka aku telah melihatnya. Adapun yang kedua, maka aku sedang menunggunya. Terkait amanah, beliau menyebutkan bahwa manusia sebelumnya memiliki sifat amanah, tetapi mereka belum mengenal Al-Quran dan Sunnah. Mereka memiliki sifat amanah, kemudian setelah itu turunlah Al-Quran, dan mereka pun mengenal dari Sunnah Nabi SAW, sehingga menjadi lebih sempurna akhlaknya. Karena memang ada sebagian orang akhlaknya udah dari sono, Pak. Seperti seorang sahabat yang bernama Adi ibnu Hatim. Ayah beliau itu dikenal jujur yang luar biasa, sampai-sampai suatu ketika majikannya meminta beliau memetik sebuah buah, ana lupa asalnya, buah mangga atau yang lainnya. Beliau memetik dan membawanya, rupanya rasanya kecut. Majikannya pun marah. Sekian tahun kamu berada di kebunku, kamu tidak bisa membedakan mana yang kecut dan mana yang manis. Dia pun menjawab, iya, karena selama aku berada di kebunmu ini, aku belum pernah memetiknya sekalipun tanpa izin darimu. Padahal udah jadi tukang kebunnya. Kita jangankan jadi tukang kebun, mangga tetangga belum jatuh ke tetangga, ke halaman kita, baru setengah langsung mencari-cari kaidah fikih untuk menghalalkan tuh mangga tetangga yang sudah mulai sedikit nongol ke halaman kita, ya kan?
Allah musta'an. Nah. Padahal beliau masih musyrik. Kemudian turun Al-Quran, mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti dari As-Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan tentang diangkatnya amanah, di mana seseorang tidur di malam hari, kemudian amanah terangkat dan keluar dari hatinya, dan tersisalah bekas seperti al-waqt, bekas tangan karena memegang atau menggenggam sesuatu. Itu al-waqt. Ya. Kemudian dia tidur, kemudian amanah pun dicabut dari hatinya. Kemudian tiada yang tersisa dari amanah di hatinya kecuali seperti bekasnya pasir di kaki seseorang setelah dia menendang tumpukan pasir yang ada. Berapa kira-kira pasir yang masih tersisa di kaki? Sangat sedikit. Maksud dari hadis ini, betapa cepatnya amanah itu hilang. Kata para ulama, apabila di masa Nabi sudah mulai amanah itu hilang sedikit demi sedikit, maka bayangkan di zaman kita sekarang ini. Sampai-sampai Hudzaifah setelah menyampaikan hadis ini, ya, hari ini, ya, aku bingung siapa yang bisa aku ajak bermuamalah. Kata. Kalau sebelumnya, maka kalau dia muslim, maka agamanya akan menuntun dia untuk beramanah. Tetapi kalau dia Yahudi atau Nasrani, maka walinya, majikannya yang akan menghalangi dia untuk berkhianat. Tetapi hari ini, kata beliau, tiada yang berani untuk aku ajak bermuamalah, transaksi jual beli, kecuali hanya si fulan, fulan dan fulan. Hanya beberapa orang, kata Hudzaifah. Padahal beliau hidup di masa tabi'in, di masa para sahabat masih hidup sebagian mereka. Bayangkan kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu hidup di zaman sekarang dan hidupnya di Konoha lagi. Hah? Kira-kira apa yang beliau katakan? Melihat sebagian ASN datang ke kantor, sidik jari. Ya? Gagah. Berangkat dari rumah gagah dengan baju ASN-nya. Orang pun bangga punya anak seperti itu ya. Rupanya ke kantor, Pak, sidik jari. Setelah itu ke kantin. Setelah itu ke kafe. Ngopi dia. Menjelang jadwal pulang, balik lagi ke kantor, Pak, sidik jari sekali lagi. Makanya tak jarang kita lihat sekarang kantor-kantor yang merupakan pelayanan umum, datang masyarakat nggak ada orang, Pak. Pada nongkrong di warung kopi, pada main catur, bahkan lebih parah lagi ada di situ, dia nggak peduli. Kenapa? Karena yang datang naik motor, apalagi nggak naik motor. Coba kalau yang datang orang kaya, pejabat, kadisnya langsung turun memberikan pelayanan. Tidak ada amanah. Pada halal tidaknya gaji ASN, PNS itu sangat bergantikan dengan jam kerjanya. Dia korupsi waktu kerjanya, maka sebagian gajinya haram dia makan. Makanya jangan bertanya kenapa ada pejabat korupsi hari ini. Betapa banyak ASN korupsi hari ini. Memang korupsi itu nggak selalu dengan uang. Dia korupsi waktu kerja. Datang, sidik jari, pergi, ngopi, main catur. Bahkan sebagian mereka main judi online. Menjelang jadwal pulang, datang lagi kantor, sidik jari lagi. Ini bentuk khianat, tiada amanah. Nah, bahkan yang lebih buruk jamaah adalah tidak punya amanah dalam agama. Dia tidak mau menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, mewajibkan apa yang Allah wajib. Kenapa? Karena nggak enakan dengan masyarakat. Kalau aneh sampaikan ini haram, bakal nggak ada lagi undangan ceramah ini. Udahlah, cari aman aja. Bagaimana dakwah paling aman? Dakwah paling aman bahas cuma satu pembahasan saja. Fadailul a'mal. Fadilah amal, keutamaan sholat, tapi jangan bahas ancaman tuh orang yang nggak sholat. Keutamaan zakat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan akhlakul karimah. Nah, keutamaan tauhid, keutamaan sunnah, lawannya jangan bahas. Nah, fadailul amal. Bahas syirik jangan. Ya, bisa dibilang Wahabi nanti. Ya. Sampaikan saya keutamaan sunnah, lawan sunnah jangan.
bid'ah. Jangan, padahal Nabi yang teriak tentang sunnah, beliau pula setiap khutbah Jumat. Nabi tidak pernah berkhutbah Jumat kecuali beliau membukanya dengan ucapannya, amma ba'du fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak pernah Nabi khutbah Jumat bahkan membuka ceramahnya kecuali beliau membukanya dengan ini. Hari ini sebagian orang tidak pernah berkhutbah Jumat kecuali tidak membacanya. Bahkan yang mengaku sunnah sekalipun, katanya biar hikmah dakwahnya. Akhirnya kaum muslimin setiap Jumat nggak pernah dengar lagi itu. Sudah tidak familiar lagi. Sehingga begitu ada khotib naik membaca itu terkejut orang. Ih, kok beliau sampaikan itu ya? Akhirnya yang menyampaikannya dianggap nggak hikmah hari ini. Nah, demikian juga sebagian orang ketika ditanya tentang musik, ayat Al-Quran jelas, hadis-hadis Nabi jelas, ijma' para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab. Dia pun memberi jawaban-jawaban yang ambigu, jawaban-jawaban yang ngambang, jawaban-jawaban seakan-akan dia ahli fikih perbandingan mazhab. Padahal ambigu jawabannya untuk lari ya mengatakannya haram. Nah, berat ya. Ujung-ujungnya bingung jamaahnya. Yang mana musik yang halal dan mana musik yang haram. Dia cuma sekedar menjawab enggak semua haram, ada yang halal, ada yang haram seperti pisau. Tapi enggak merinci. Mana yang halalnya, mana yang haramnya. Ini lari tadi berat. Nah, mengatakan pacaran tidak boleh, tinggal di Indonesia lagi berat. Apalagi bilang rokok nggak boleh. Ini minta perang namanya, ngajak perang. Ya. Membahas tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi, nggak boleh buat bid'ah, menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang bid'ah. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan Syiah sesat saja nggak berani. Padahal ini Syiah ini tidak hanya menghancurkan agama, bisa menghancurkan keutuhan suatu negara. Nah, ini bentuk khianat. Cari titik amal, titik paling aman, zona aman di dalam dakwah agar menjadi dai sejuta umat. Akhirnya hanya membahas tentang fadilah amal. Tidak berani menyentuh tentang syirik, tidak lagi berani menyampaikan tentang bahayanya bid'ah, tidak berani menyampaikan apa yang Allah haramkan. Nah, bahkan sebagian mereka jamaah beraninya menghalalkan riba, Pak. Riba loh, Pak. Padahal sampaikan aja hidayah itu kan di tangan Allah, ya kan? Nah, karena manusia melakukan hal yang haram dan mereka mengakui itu haram, itu lebih baik daripada mereka melakukan sesuatu yang haram tapi mereka tidak mengakuinya haram. Bahkan ada yang berani menghalalkan zina. Kalau ia yang menghalalkannya doktor teknik, doktor bahasa Inggris, dokter kedokteran, kita nggak terkejut. Ini doktor, profesor, kampus Islam ya, Pak. Nggak usah kita sebutkan nama kampusnya kan. Nah, salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia memuji tulisan yang ditulis oleh seorang mahasiswa untuk mengambil S3-nya. Yang kesimpulannya zina itu bisa mubah selama tidak ada unsur zalim. Bahkan pernah disampaikan oleh seorang ustadz bahwasanya di salah satu tempat yang tadinya itu legal prostitusi, walillahil hamdu wal minnah, sudah dihilangkan oleh salah satu dari wali kota yang menjabat di kota tersebut. Nggak perlu kan, semua tahu nama tempatnya kan, di Jawa. Ya, ya, udah dihilangkan, alhamdulillah oleh beliau. Semoga menjadi pahala jariah buat beliau. Itu disebutkan jamaah oleh seorang ustaz kepada anak, di malam Jumat ada kiai khusus di situ yasinan sama PSK. Yasinan, salawatan. Kemudian mereka mengatakan zina itu memang haram, tetapi bisa tidak haram kalau kalian melakukannya karena darurah. Dia pun memakai kaidah fikih, ad-darurah tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan yang haram.
Yang kedua, kalian berniat baik ketika melakukannya, untuk menyelamatkan anak kalian dari kemiskinan. Dan yang ketiga, demi menyelamatkan kaum laki-laki dari aksi pemerkosaan. Kalau kalian nggak ada, bahaya juga katanya. Yang keempat, kalian tidak mencuri suami orang. Syarat berikutnya, paket pelindung. Dan jangan lupa sedekah. Sedekahin ke Pak Kiai, jangan ke orang lain. Kalimat Pak Kiai bukan dari beliau, dari anak. Ya. Subhanallah jemaah. Sungguh benar apa yang Nabi beritakan jauh hari sebelum beliau wafat. Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu udah ngomong akan ada sekelompok dari umatku. Nabi nggak bilang dari Yahudi atau Nasara, dari umatku yang kiblatnya ke Mekah, yang memahafal rukun Islam, ada 5 rukun iman, ada 6, ya salat, ya 5 waktu. Yastahilluna al-hirra wal ma'azif wal harira wal ma'azif, yang akan menghalalkan kain sutra buat kaum laki-laki. Yang kedua, menghalalkan prostitusi dan menghalalkan musik. Ini salah satu bentuk tidak amanah. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang amanah dan contoh-contohnya tentunya sangat banyak. Secara umum amanah itu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Baik terkait ini hak Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, dan juga terkait hak manusia. Terkait hak manusia sangat banyak, terutama istri dan anak-anak yang kita miliki. Ya, apalagi istri jemaah. Anak, sebagian orang hanya ketika melihat anggota keluarganya amanah itu seakan cuma anak. Padahal yang lebih tinggi amanahnya lagi adalah bukan anak kandung kita semata, tetapi anaknya mertua, alias istri. Kenapa? Karena di dalam haji wada Nabi membahasakan mereka sebagai amanah dari Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bayangkan dalam khutbah haji wada di hari ke-10 Zulhijjah, khutbah Nabi terbesar seumur beliau menjadi Nabi itu dalam haji wada 3 kali. Tanggal di hari Arafah, 10 Zulhijjah, dan pertengahan hari Tasyriq di padang pasir, di bawah terik matahari yang begitu panas, dengan kain ihram. Di antara hal yang Nabi sampaikan saat itu adalah tentang istri kalian. Ya, berikan makan kepada mereka, berikan pakaian kepada mereka, jangan kalian pukul wajahnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil istri kalian itu amanah dari Allah. Jadi istri kita jemaah bukan sekedar amanah dari ayah, ibu, mas atau adik-adik serta keluarga besarnya, tetapi lebih dari itu. Istri kita adalah amanah dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian amanah dari kedua mertua kita. Dia amanah dari ipar-ipar kita, masnya, mbaknya, adik-adiknya. Dia adalah amanah dari pamannya kepada kita. Amanah dari kedua mertua kita. Bayangkan ibunya yang telah melahirkannya, pernah mengandungnya 9 bulan lamanya. Kemudian demi istri kita, mertua kita rela mahkotanya diobok-obok oleh pihak medis, dijahit berulang kali, bahkan merasakan kepedihan sebelum persalinan lebih dahsyat ketika hit pembukaan 1, kedua, ketiga, sampai melakukan persalinan. Kemudian menyusuinya 2 tahun lamanya. Diserap seluruh gizi yang ada di tubuhnya oleh istri kita. Kemudian dia merawat, membesarkannya, kemudian menyerahkannya kepada kita. Darah dagingnya dia serahkan kepada kita. Kemudian kita tidak menjalankan amanah terhadap dirinya, maka ini adalah sebesar-besar khianat di antara kita dan manusia. Demikian juga anak. Nah, wallahu taala alam bisawal ilmu inallah, jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang amanah terhadap Allah Jalla wa Ala, terhadap Rasulnya, dan terhadap sesama kita manusia. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari sifat al-khianah. Dan mohon maaf kajian kita sampai di sini dan tidak ada sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dapat mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.